sukses dari santri-santri yang dulu. Makanya gimana? Ya sampai harus kerasan. Yang paling utama kerasan dulu di pondok pesantren. Nikmati di pondok pesantren. Pesantren sedemikian indah, banyak taman-tamannya. Itu tujuannya apa? Biar santri itu merasa nyaman. Makanya pesantren ini sekarang namanya kan pesantren wisata. Kok ada anak nggak kerasan di tempat wisata? Dipertanyakan gitu. Sukanya ada di mana? Kok di wisata nggak suka? Pengertian mahram. Apa sih mahram itu? Mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Jadi seseorang yang haram untuk dinikahi, kalian gak boleh untuk dinikahi, kalian gak boleh menikah dengan dia, secantik apapun dia, kalian haram menikah dengan dia. Itu namanya mahram. Kenapa Pak kok gak boleh? Kenapa kok diharamkan? Ada penyebabnya. Teman bisa baca. Karena ada hubungan nasab. Jadi ada hubungan darah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua karena ada alasan sepersusuan. Satu susu direbut ambil kalian. Jadi itu sepersusuan. Ini dijelaskan apa enggak? Jelaskan apa enggak? Nah, saya jelaskan ya. Contoh. Namanya siapa Mas? Riza. Temanmu mana? Temanmu. Yang satunya yang akrab mana? Yang sudah kenal temanmu mana? Ini kenal. Namamu siapa Riza? Kamu? Luki. Contoh. Contoh ini ya. Gak apa-apa saya akan buat contoh ya. Misalkan Rizal ketika masih bayi, kan masih menyusu sama ibunya. Lah kemudian ternyata ibunya Rizal ini bepergian, nangis Rizal ini, ngelak, minta nyusu. Karena ibunya Rizal bepergian, akhirnya ketika itu Rizal sama Luki ini seumuran, sama-sama bayi. Akhirnya ibunya Luki kasihan Rizal ini. Akhirnya sama ibunya Luki, ya udahlah ini saya kasihkan kasih sayang kamu. Paham ya maksudnya ya? Bisa dimengerti? Lah inilah berarti Rizal sama Luki ini sepersusuan. Kalau seperti itu, Rizal tidak boleh menikah dengan adiknya Luki. Meskipun adiknya Luki cantik, gak boleh Luki ya. Jangan, gak boleh. Karena kamu dulu pernah, bahasa Jawanya, ngampung susune ibuku. Gak boleh. Ini namanya mahram sepersusuan. Paham? Berikutnya, jadi mahram, dikatakan mahram itu alasannya kenapa? Karena hubungan semenda, pernikahan. Ya, seorang yang menikah dengan ceweknya, cewek yang cantik, maka hubungan dengan keluarga si cewek, contoh ibunya, ibu mertuanya, ini adalah hubungan mahram, haram untuk dinikahi. Bisa dipahami? Paham? Oke, saya lanjutkan ya. Rincian mahram, siapa saja sih yang mahram itu? Siapa saja yang termasuk mahram itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1,
Konsentrasi dari belakang. Nomor 1, mahram kita. Jadi mahram itu ada 2, saya jelaskan dulu. Mahram itu ada 2. Ada yang mahram yang sifatnya selama-lamanya. Artinya selama hidup kita sama beliau-beliau itu hubungannya mahram. Artinya kita nggak boleh menikah dengan mahram kita selama-lamanya. Enaknya ya, kalau dengan mahram kita bersentuhan kulit, wudhu kita tidak batal. Paham ya? Sampai punya wudhu salim nang bae, boten mbah batal yen wudhu kula, ndak batal. Kenapa? Karena mahram, gitu ya. Lah perincian mahram selamanya yang pertama itu adalah ibu sampean itu mahram kalian. Kemudian nenek itu mahram kalian. Saayu-ayune bae sampean itu mahramnya sampean, gak oleh dirabi. Paham ya? Dan sampean tidak batal bersentuhan boleh. Atasnya nenek apa? Buyut. Atasnya lagi apa? Tangga. Atasnya lagi gantung sewur paling ya. Atasnya lagi debok bosok. Itu mahram kalian semuanya. Mahram yang sifatnya selama-lamanya. Yang kedua adalah anak perempuan kalian, cucu kalian. Suatu saat kalau zaman sudah di usia pernikahan, wis wayahe rabi, sampean rabi ambek markonah duwe anak jenenge Desi. Lah Desi iki mahrame sampean, anake sampean. Mahram, nggak boleh nikahin anak. Desi punya anak lagi, cucu itu mahram untuk kalian. Bisa dipahami kira-kira ya? Bersentuhan kulit, wudhunya tidak batal. Ya. Yang ketiga, mahram yang sifatnya selama-lamanya siapa? Saudari sekandung. Sampean punya mbak, sampean punya adik perempuan, itu adalah mahram. Dilarang menikah. Wudhunya tapi tidak batal kalau bersentuhan boleh. Paham ya? Berikutnya, zaman konsentrasi, nanti ada pertanyaan di belakang. Insya Allah saya kasih hadiah yang mewah nanti ya. Oke. Nomor 4, mahram selama-lamanya adalah saudari ayah, saudara perempuannya ayah. Ayah punya adik perempuan. Bahasa Indonesianya itu siapa? Bibi. Bahasa Jawanya biasanya bule. Atau kalau kakaknya namanya bude. Sampai punya bule, bude atau bibi. Lah, itu hubungan dengan kalian mahram. Paham nggih? Kalau mahram sampean tidak boleh menikah dengan bude sampean. Salim, wudhu kalian apakah batal? Tidak batal. Jadi sampean boleh saling cium tangan sama bude sampean, meskipun punya wudhu, wudhunya tidak batal. Ya. Yang kelima, kalau tadi saudara perempuannya ayah, yang kelima mahram selama-lamanya adalah saudarinya ibu, saudara perempuannya ibu. Kalau tadi dari ayah, ini dari ibu. Jadi bude, bulik sampean baik dari ayah atau ibu itu hubungannya mahram. Lek salim wudhunya tidak batal. Gitu ya. Yang nomor 6, keponakan. Coba ada yang bisa menjelaskan enggak? Keponakan itu siapa? Anaknya tante, anaknya paman yang perempuan itu adalah keponakan. Atau bahasa Jawanya biasanya mengatakan sepupu. Sepupu itu bahasa Indonesianya sepaha, gitu
itu ya. Bukan ya. Jadi sampean dengan anaknya paman, dengan anaknya tante, bukan, salah itu ya. Jadi sampean dengan anaknya paman, sampean misalkan gini. Keponakan itu gini. Sampean punya kakak sampean, kakak perempuan sampean sudah menikah. Kemudian kakak perempuan kakak sampean punya anak perempuan. Maka sampean dengan anak perempuannya kakak ini namanya keponakan. Itu hubungannya adalah mahram. Kalau mahram, sekali lagi, tidak boleh menikah dengan dia, wudunya tidak membatal. Yang ketujuh, ini yang saya ceritakan tadi, Mas Rizal sama Mas Luki yang alhamdulillah sekarang sudah ngantuk dua-duanya. Rizal. Jadi yang saya contohkan tadi, yang ketujuh adalah perempuan yang menyusui. Yang saya ceritakan tadi, udah paham tadi ya sepersusuan tadi ya. Yang kedelapan, mahram yang selama-lamanya itu siapa? Mertua. Ibunya mertua, neneknya mertua, itu mahram. Jadi kalau sampean nanti suatu saat sudah menikah, maka sama dengan mertua sampean itu mahram. Gak boleh anak dirabi, ibu dirabi pisan, ora oleh. Cukup anak itu, ibunya itu mahram. Wudhunya kalau salim sampean tidak batal. Yang kesembilan, ini yang paling seru, nomor 9 ini. Perhatikan, yang nomor 9 ini paling seru. Perincian mahram selamanya itu siapa? Anak tiri perempuan. Kalian misalkan tertarik, aku Pak lenang perawan gak tertarik Pak, lenang rondo tertarik banget. Jadi seleranya kok janda misalnya. Menikah dengan janda, dan janda ini punya anak perempuan, maka anak perempuannya janda ini dengan kalian adalah anak tiri. Nah ini hubungannya adalah mahram. Kapan mahram? Kalau sampean sudah melakukan hubungan suami istri, rabi, nikah dengan janda, melakukan hubungan suami istri, kemudian punya anak perempuan namanya anak tiri, maka ini hubungannya adalah mahram yang sifatnya selama-lamanya. Aurat, sekali lagi, kalian kan masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Insya Allah di antara kalian mungkin juga ada yang sudah balik atau mungkin mendekati balik. Kalau sudah balik maka punya kewajiban syariat Islam. Nah, di antara kewajibannya adalah menutup aurat. Aurat itu apa? Perhatikan, konsentrasi. Aurat adalah bagian badan yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain jenis yang bukan mahram. Paham ya? Jadi aurat itu bagian badan yang wajib ditutupi, haram dilihat oleh orang lain, dan haram sampean memperlihatkan kepada orang lain. Penasaran tanya gua? Gila bu? Boleh. Haram. Ada sih kunemu? Ada yang seperti itu. Mandi di dalam kamar mandi bareng berdua. Haram. Aurat. Nang jentik kok gede-gede ya. Boleh ya, haram. Jadi aurat itu bagian badan yang wajib ditutupi dan haram dilihat orang-orang lain jenis yang bukan mahram. Lah, batasan aurat itu mana saja Pak? Perhatikan. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Auratnya laki-laki, perhatikan. Ini kalian laki-laki sama perempuan? Laki-laki perempuan? Lanang ya.
Batas aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Jadi antara pusar dan lutut ini aurat kalian, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Jadi antara pusar, antara udel sampai dengkul, pusar dan lutut. Aurat kalian yang wajib ditutupi, jangan ditunjukkan ke orang lain di waktu sholat maupun di luar sholat. Oh, di waktu sholat Pak, berarti kalau menutup aurat saya boleh Pak sholat pakai celana pendek itu Pak ya. Yang penting kan antara pusar dan boleh, silakan. Kalau mau coba silakan Anda sholat dengan pakai celana pendek, datang ke masjid, silakan kalau berani. Gadis sawang boto ambil takmir masjid iki arek setengah ngene yang sembahyang gitu. Maaf, tempat kamu bukan di sini, tempat kamu di RSJ Lawang sana, akan seperti itu. Ya, meskipun aurat kita laki-laki antara pusat dan lutut, tapi ya kita harus tetap menjaga harga diri kita. Gimana caranya? Ya berpakaian yang sopan. Gitu ya, kira-kira ya, paham ya? Lah, untuk auratnya perempuan di waktu sholat, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, sampai bisa lihatlah ibu kalian, kakak perempuan sampai ketika sholat kan ya pakai mukena, yaitu auratnya yang wajah kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di luar sholat, seluruh anggota tubuh, dari seluruh anggota tubuh itu aurat bagi perempuan di luar sholat. Yes. Seluruh anggota tubuh tadi itu bagi perempuan kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau di hadapan laki-laki mahramnya itu antara pusar dan lutut. Jadi sampai misalkan di rumah mbak sampean mandi, auratnya mana? Ya antara pusat dan lutut saja di hadapan kalian. Kalau di hadapan orang lain enggak boleh. Makanya kalau anak perempuan andu-androk ya secara hukum syariatnya tidak masalah karena sudah menutupi aurat di hadapan kalian. Kalau di hadapan orang lain enggak boleh. Ya, paham ya? Oke. Batasan aurat sesama jenis. Hei, kalian yang di pondok pesantren sesama jenis, lihat. Batasan aurat sesama jenis, baik laki-laki atau perempuan, adalah antara pusar dan lutut. Jadi sampean di hadapan teman sampean ya antara udel sampai dengkul itu auratnya wajib ditutup. Tapi yang lebih utama antara dada dan bawah lutut. Yang lebih utama ya kayak kalian semuanya ini pakai sarung, pakai baju lengkap, itu yang lebih bagus lagi. Paham gitu? Wes, mulai sekarang adus bareng harus pakai sarung, harus pakai celana, ojo gundal gandul, gak usah ngukur-ngukuran. Siap kira-kira? Oke. Berikutnya, aurat itu wajib ditutup, haram diperlihatkan terhadap bukan mahram. Yang dulu ketika saya masih SD seneng mandi hujan-hujanan, telanjang di sungai telanjang, mulai sekarang stop, nggak boleh telanjang. Paham gitu? Jadi aurat itu wajib ditutup. Bentuk-bentuk diharamkannya melihat aurat. Haram bagi lelaki meskipun tuarta sengaja melihat badan wanita. Jadi haram melihat aurat wanita itu bukan hanya pada wanita yang cantik saja. Oleh sing elek halal, tidak. Oleh mbah-mbah halal, tidak. Ya tetap haram. Saya dipahami nggih?
Meskipun sama terpesona dengan nenek-nenek, ya, jangan diteruskan, haram dosa ini ya. Haram melihat kemaluan anak kecil kecuali ibunya.